Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiza Fauziah dari Program Studi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akpid Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini akan memberikan sedikit pengetahuan tentang menstruasi. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih sama kalian semua. Kalian tahu nggak sih pengertian dari menstruasi itu apa? Jadi, menstruasi adalah pendarahan uterus secara periodik yang pada umumnya terjadi pada wanita yang telah mengalami masa pubertas. Proses menstruasi ini biasanya disertai dengan pelepasan sel endometrium. Nah, sedangkan untuk rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari dengan lama menstruasi sekitar 4 hingga 8 hari. Sedangkan rata-rata banyaknya darah yang dikeluarkan wanita saat mereka mengalami menstruasi perharinya adalah 20 hingga 60 liter. Yang selanjutnya adalah stadium-stadium yang ada pada menstruasi atau fase-fase menstruasi. Jadi, menstruasi itu dibagi menjadi 4 stadium, yaitu stadium menstruasi, stadium regenerasi, stadium proliferasi, dan yang terakhir adalah stadium pramenstruasi. Yang pertama adalah stadium menstruasi. Jadi, stadium menstruasi ini berlangsung pada hari ketiga hingga hari kelima menstruasi, di mana lapisan stratum compacta dan spiongisa dilepaskan dan tertinggal lapisan basalis 0,5 mm. Yang selanjutnya adalah stadium regenerasi. Stadium regenerasi ini terjadi pada hari keempat menstruasi, di mana luka bekas dekuamisasi endometrium ditutup kembali oleh epitel selaput lendir endometrium. Stadium yang ketiga adalah stadium proliferasi. Stadium proliferasi terjadi pada hari kelima hingga hari ke-14, di mana pertumbuhan endometrium semakin cepat dan uterus semakin menebal. Dan stadium yang terakhir adalah stadium pramenstruasi. Pada stadium pramenstruasi ini bertujuan untuk mempersiapkan endometrium menerima kelenjar telur yang telah dibuahi. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih sama kalian teman-teman. Kalian pernah nggak sih mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur? Jika kalian sering mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur, ada beberapa faktor nih yang harus kalian tahu. Oke, faktor yang dapat menyebabkan terganggunya siklus menstruasi yang pertama adalah stres. Jadi teman-teman, kenapa stres dapat menyebabkan terganggunya siklus menstruasi? Stres dapat mempengaruhi fungsi hipotalamus dalam otak dan itu akan mengganggu fungsi indung telur nih teman-teman. Faktor yang selanjutnya adalah olahraga berlebih. Pasti kalian tahu nih ya teman-teman, olahraga itu pasti sangat baik banget buat tubuh kalian. Tapi ternyata olahraga yang berlebih juga dapat mempengaruhi siklus menstruasi loh. Ternyata olahraga secara berlebih dapat menyebabkan amenore atau tidak adanya menstruasi. Hal ini dikarenakan olahraga berlebih dapat menyebabkan berkurangnya produksi estrogen dalam tubuh. Faktor yang selanjutnya adalah faktor berat badan. Pada wanita yang mengalami overweight atau kelebihan berat badan, menyebabkan tubuh mereka lebih banyak memproduksi hormon estrogen yang dapat membuat dinding rahim menebal dan periode siklus menstruasinya menjadi lebih panjang. Sedangkan pada wanita yang mengalami underweight atau kekurangan berat badan, membuat tubuhnya mengalami penurunan frekuensi ovulasi dan pembentukan dinding rahim dapat menyebabkan menstruasi jarang terjadi atau bisa saja berhenti sama sekali. Dan faktor yang selanjutnya adalah wanita yang merokok atau mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol. Jadi nih teman-teman, merokok dan minum minuman beralkohol dapat mempengaruhi kesuburan sistem reproduksi dan mempengaruhi siklus menstruasi pada wanita. Yang selanjutnya nih teman-teman, aku mau ngasih tahu kalian tentang tanda-tanda menstruasi bermasalah yang harus kalian konsultasikan ke dokter apabila kalian mengalaminya. Tanda-tanda yang pertama adalah jika kalian mendapatkan menstruasi kalian datang terlambat. Menstruasi yang datang terlambat dapat dicurigai sebagai tanda-tanda awal kehamilan. Atau jika saat kalian memeriksakan ke dokter mengapa mens kalian terlambat dan dokter menyatakan bahwa tidak ada kehamilan, menstruasi yang datang terlambat juga bisa dikarenakan olahraga berlebihan, kelebihan berat badan, penggunaan pil KB berkelanjutan,
sindrom ovarium polikistik atau SOP, stres berat, atau perimenopause. Tanda-tanda yang selanjutnya adalah pada saat kalian menstruasi mengalami pendarahan yang cukup hebat. Pendarahan yang berat saat menstruasi dapat dicurigai sebagai tanda awal gejala menorhagia. Tanda yang selanjutnya adalah apabila kalian mengalami siklus menstruasi yang terlalu pendek atau siklus menstruasi yang terlalu panjang dan terlihat tampak tidak normal. Karena bisa saja itu adalah gejala awal dari beberapa penyakit seperti ketidakseimbangan hormon, fibroid, atau bisa jadi polip. Yang selanjutnya adalah kram perut yang sangat parah atau biasa disebut dysmenorrhea. Dysmenorrhea dapat dicurigai sebagai gejala awal adanya penyakit menular seksual, radang pinggul, adenomiosis, endometriosis, penggunaan IOD, dan fibroid. Dan yang paling sering terjadi sekaligus paling sering diabaikan adalah diare atau muntah saat kalian mengalami nyeri haid. Diare atau muntah saat nyeri haid ternyata dapat menyebabkan dehidrasi loh teman-teman. Jadi mulai sekarang, kalian harus lebih berhati-hati ya teman-teman saat memperhatikan siklus menstruasi kalian. Apabila tanda-tanda yang udah aku sebutin sebelumnya tadi terjadi pada diri kalian, pesanku, jangan ragu untuk mengkonsultasikan diri ke dokter ya teman-teman, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam tubuh kita. Oke nih teman-teman, kiranya cukup kali ini yang aku sampaikan tentang pengetahuan siklus menstruasi pada remaja putri. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Aku akhiri perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan dan mendengarkan. Aku mau minta maaf apabila masih banyak kesalahan saat aku menyampaikan materi, atau perkataanku yang salah, atau tingkah lakuku yang kurang baik, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.